bahwa universitas dengan politeknik itu berbeda kasta. Politeknik itu sebagai kasta kedua, universitas sebagai kasta pertama. Ternyata itu kurang pas. Jadi antara universitas dan politeknik itu sama-sama perguruan tinggi. Sama-sama perguruan tinggi, artinya dia pendidikan tinggi. Yang levelnya dia setara. Memang kalau universitas itu diarahkan pada bidang akademik. Kalau politeknik itu pada bidang praktis. Awal Poltera berdiri, Mas Taufik, yang pertama dibeli itu adalah alat-alat. Kita belum punya gedung, yang punya alat dulu. Ya. Bahkan saya pernah baca di berita itu, Dirjen Vokasi sebelumnya, Pak Wika itu pernah menyampaikan bahwa bengkel Poltera ini adalah bengkel terbaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Poltera. Poltera Jaya Jaya Jaya. Oke, hari ini saya suatu kehormatan hari ini bisa menghadirkan Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Madura. Assalamualaikum Pak Unain. Waalaikumsalam. Setelah sekian lama vakum di podcast. Siap Pak Wadir. Sehat Pak Wadir. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wadir sudah bersedia hadir di podcast Poltera. Ini tentu menjadi informasi yang sangat luar biasa. Dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini. Karena kan tahun ini udah masuk di penerimaan mahasiswa baru nih Pak Wadir ya. Baik. Saya juga sangat terima kasih. Awalnya dengan diskusi sedikit kemarin akhirnya bisa terrealisasi podcast ini lagi. Harapannya bisa memberikan informasi yang utuh, menarik bagi calon mahasiswa, bagi para orang tua untuk bisa bergabung di Politeknik Negeri Madura ini. Baik, baik. Siap Pak Wadir. Baik, sebelum nanti orang tua tertarik masuk ke Poltera khususnya atau Politeknik, tentu kita harus memberikan gambaran yang utuh kepada orang tua, siswa, masyarakat pada umumnya tentang Politeknik. Karena bagaimanapun juga Pak Wadir, sejauh ini masih terkesan ada tingkatan kasta itu antara universitas dan Politeknik. Orang masih banyak kemudian menganggap bahwa ya ini level universitas dan Politeknik itu ada di bawah levelnya universitas. Bagaimana kemudian bisa memberikan gambaran itu kepada masyarakat Pak Wadir? Terima kasih Pak Mas Taufik. Jadi memang tidak salah bahwa saat ini di kalangan masyarakat pada umumnya, tidak semuanya, pada umumnya itu masih beranggapan tadi bahwa universitas dengan politeknik itu berbeda kasta. Politeknik itu sebagai kasta kedua, universitas sebagai kasta pertama. Ternyata itu kurang pas. Jadi antara universitas dan politeknik itu sama-sama perguruan tinggi. Sama-sama perguruan tinggi, artinya dia pendidikan tinggi. Yang levelnya dia setara. Memang kalau universitas itu diarahkan pada bidang akademik. Kalau politeknik itu pada bidang praktis. Jadi mahasiswa dituntut ketika kuliah di politeknik itu lebih aplikatif. Jadi dia siap kerja. Apakah yang di akademik nggak sama? Di akademik porsinya mereka akan jadi pemikir. Prakteknya ada, porsinya nggak sebegitu banyak. Kalau di politeknik, porsi untuk prakteknya itu banyak. Makanya dia disiapkan, siap untuk bekerja. Level pendidikannya sama. Kalau di politeknik mulai dari diploma 3 di Poltera ini, di akademik juga ada diploma 3-nya. Kalau di akademik ada sarjana, kalau di politeknik juga ada sarjana, tapi ada terapannya, ada plusnya. Terapan. Kenapa kok ada terapannya? Karena di sini dia lebih pada aplikatif. Kalau bahasa kerennya di luar negeri applied science, applied engineering. Jadi engineering yang lebih siap untuk bekerja. Terus yang kedua, politeknik, terutama di Poltera, dosen-dosen yang mengajar itu sebagian besar adalah dosen dengan pengalaman industri yang luar biasa. Di samping dia memiliki pengalaman akademis, lulus S1 pasti ya. S2 pasti, karena itu syarat mutlak menjadi dosen. Terus yang ketiga, kebanyakan dosen di Poltera itu sebelum dia menjadi dosen itu sudah punya pengalaman industri. Sehingga apa? Ketika praktek
di Poltera, ketika mengajar di Poltera, itu yang diajarkan tidak hanya sekedar textbook, tapi aplikatif yang ada di lapangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosen di Poltera tidak hanya dosen yang home base-nya di Poltera, ada yang namanya dosen praktisi industri. Jadi di Poltera, di semua jurusan, baik yang engineering teknik maupun yang non teknik, itu yang ngajar juga dari praktisi industri. Contoh, misalkan dari jurusan teknik mesin alat berat yang alhamdulillah saat ini sudah mendapatkan predikat unggul. Jadi yang ngajar itu langsung dari industri, ada dari Trakindo, ada dari industri-industri yang dengan nama besar mereka, sehingga apa? Pengalaman yang di industri langsung diaplikasikan. Jadi mereka ketika mahasiswa lulus itu langsung siap kerja, termasuk yang di prodi-prodi yang lain. Jadi itu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Nah, kenapa kok di masyarakat seperti itu? Karena ya kurang tahunya informasi. Karena mungkin itu. Masyarakat tuh baru pertama kali mengenal itu nama universitas. Betul, gitu. Sehingga kemudian menganggap bahwa Politeknik ini seperti seakan-akan ada di bawahnya universitas. Betul. Padahal secara aturan, secara pembelajaran, secara gelar akademik sama Pak ya. Di universitas dan politeknik. Betul. Bahkan sekarang ini sudah disampaikan di kementerian yang baru, di Kemendikti-Sayang, Pak Menteri dan Pak Dirjen menyampaikan bahwa tidak ada pembedaan antara universitas, institut maupun politeknik. Semua levelnya sama. Pembelajaran sama-sama level pendidikan tinggi. Artinya apa? Artinya kalau nggak ada pembedaan dari struktur paling atas, maka di bawah itu sama. Jadi tidak usah khawatir, Bapak Ibu calon mahasiswa, adik-adik calon mahasiswa, antara universitas, institut, dan politeknik itu sama. Sama-sama pendidikan tinggi, sama-sama perguruan tinggi. Dan ada satu tadi yang lupa, akademi. Akademi juga sama, akademi juga pendidikan tinggi. Nah, dikotomi itu mindset masyarakat saja. Nah, ini tugas kita. Artinya, bentar Pak Wadri, ini menarik. Artinya ketika kemudian jenjang akademiknya itu juga di politeknik itu tersedia. Kita kalau di universitas kan ada sarjana, ada S2, dan sampai S3. Doktor. Kalau di politeknik gimana? Sama. Jadi saat ini di politeknik pun, kalau dulu politeknik itu kan identik dengan diploma 3 saja. Sekarang sudah umum diploma 4. Atau sekarang bahasanya bukan diploma 4 tapi sarjana terapan. S1 TR, sarjana terapan. Terus sudah banyak politeknik yang menggelar pendidikan S2 terapan. Terus sudah ada sekarang ada 3 politeknik yang menggelar S3 terapan. PEN, Polinema, sama PNJ. Artinya dari sisi gelar akademiknya sama. Bahkan kalau dulu dosen-dosen di politeknik itu susah mendapatkan profesor, sekarang sudah banyak sekali dosen di politeknik yang sudah bergelar profesor. Jadi artinya mahasiswa politeknik pun ketika misalkan mengambil jalur praktis akademis, maka dia juga bisa mendapatkan gelar profesor. Contoh saya pribadi, saya ini lahir dari politeknik, lulus politeknik, kerja sambil kuliah S1, S2. Jadi saya pengalaman kerja itu 10 tahun lebih di dunia industri. Terus saya di 2012 saya lulus politeknik itu tahun 2002. 2002 terus masuk di Poltera 2012. Jadi ada rentang 10 tahun. 10 tahun. Itu saya ngapain? Saya kerja. Sambil kuliah. Artinya apa? Pengetahuan di praktis ada, pengetahuan akademis ada. Itu yang combine itu. Sehingga kemudian mahasiswa atau mahasiswa yang tergabung dalam politeknik itu dapat poin khusus, yaitu poin yang kemudian yang dialami oleh dosen ketika kemudian dia pernah bekerja di industri. Baik Pak Wadri, itu tadi terkait dengan universitas dan politeknik. Kita coba untuk masuk dalam diri politeknik sendiri. Dalam diri politeknik tentu jurusannya adalah teknik yang berkaitan dengan praktek tadi yang disampaikan oleh Pak Wadri, dan lebih banyak kemudian yang sifatnya aplikatif dan segala macamnya. Nah, tapi kan kemudian kita kalau bicara teknik ini kesannya masih juga kita bicara kesan yang terjadi di luar. Itu kan kemudian dianggap kemudian jurusan atau program studi yang tidak memiliki perspektif yang baik ke depan. Artinya
kita anggap lulusan teknik itu bukan mantu idaman gitu Pak Wadir. Oh gitu ya. Boleh. Ada orang menganggap gitu. Jadi mantu idaman adalah kemudian yang lulusan universitas, kemudian ngajar dan segala macamnya. Kemudian dianggap kemudian lulusan politeknik ini bukan mantu idaman karena nanti ujung-ujungnya larinya ke bekel. Dianggapnya orang mikirnya ya ngapain kuliah atau kuliah di mesin, kalau ujungnya juga bengkel aja gitu. Betul. Atau ngapain kuliah di listrik misalnya, kalau ujungnya cuma benerin kipas angin sama kulkas misalnya Pak Wadir. Nah, gimana untuk membuka mindset ini Pak Wadir? Ini menarik Mas Taufik, karena saya juga dari teknik. Ya. Saya juga dari teknik, orang anggap dulu teknik ngapain sih? Kok jauh-jauh ya? Saya cerita ini sekaligus pengalaman. Orang tua saya dulu, orang tua saya, mbah-mbah saya, saudara saya, itu backgroundnya adalah pendidik semua, guru semua. Ketika saya waktu itu kuliah di PPNS ITS, itu pada tanya, ngapain sekolah teknik? Mau jadi apa? Jauh-jauh sekarang, betul. Mau jadi apa? Jadi guru aja enak, jelasin. Saya buktikan. Saya pertama itu juga bingung, tapi akhirnya ketika berjalan waktu, saya berkuliah, akhirnya saya tahu, oh ternyata ini toh. Ternyata singkat cerita ketika di Poltera ini pun itu yang jurusan teknik itu dengan tadi menyambung tadi yang saya sampaikan di depan dengan dosen yang kompeten itu dengan peralatan yang sangat canggih lah, luar biasa dan sesuai dengan yang dipakai di industri ya. Rata-rata lulusan itu ketika semester mahasiswa ketika semester 5 kan teknik itu OJT Mas. Ya. Sebagian besar ketika OJT itu langsung dikontrak oleh perusahaannya. Mereka langsung diminta untuk bekerja di tempat itu. Oh. Sudah 2 tahun terakhir ini lulusan kita yang teknik Poltera itu kan 50% sebelum wisuda sudah kerja. Sudah dikontrak kalau bahasa karena diijon. Artinya kemampuan mereka itu dilihat waktu mereka lagi praktek di industri itu. Sudah diakui oleh industri, bahkan langsung sudah digaji, sudah dikontrak menjadi karyawan tetap. Bentar Pak, ini menarik nih kalau ngomong soal industri. Kita kan selama ini tidak pernah paham lah, mungkin ya banyak orang juga paham, ada beberapa orang yang tidak paham soal kerja di industri. Betul. Orang kan taunya kalau kerja itu dianggap punya kedudukan itu kalau kemudian dia jadi abdi negara gitu loh. ASN. ASN, pakai korpi gitu ya. Korpi seperti ini. Jadi pertanyaan masyarakat itu, apakah kemudian kalau putranya atau putrinya kerja di dunia industri dari sisi kesejahteraan ini bagaimana? Wah, coba ini bisa dijelaskan. Ini sangat seksi ya kalau benar. Bicara ini. Jadi kalau bicara kesejahteraan, kita tahu sekarang ketika di industri, sekarang kita bicara industri, kerja di industri seperti apa ya? Betul. Kerja di industri itu tidak melulu bekerjanya itu identik dengan kasar. Memang di industri itu ya sesuai dengan levelnya. Tapi itu akan sesuai dengan salary atau pendapatan yang diterima. Sekarang Mas Taufik, kita tahu bahwa di industri salary-nya sudah diatur yang namanya ada UMK. UMK di Surabaya kita tahu itu hampir 5 juta, 4,8 juta. ASN berapa Pak Taufik? Paling 3 juta. 3 juta ya Pak. Itu salary salary standarnya. Iya, standarnya. Belum kalau dia misalkan sudah ada project, ada dia overtime. Alumni Poltera itu yang ketika dia sudah kerja di industri, gajinya itu minimal 5 juta Pak. Bahkan saya dengar itu ada alumni Poltera itu yang gajinya itu ketika dua digit. Kalau yang kerja itu di Kalimantan itu 2 digit. 2 digit. Saya ini mungkin alumni kita sudah mencapai itu, tapi kan ini saya cerita adik kelas saya sama-sama dari Politeknik. Kemarin ketika pas saya rakor di Jakarta ketemu nggak sengaja adik kelas yang berbarengan dengan kakak kelas saya. Kakak kelas saya itu sudah jadi perwira tinggi di Angkatan Laut. Terus yang adik kelas saya seangkatan, iya Mas. Jangan Pak. Ternyata dia itu punya tambang 10 tambang. 10 tambang. Adik kelas saya. Iya. 10 tambang. Dan itu berawal ketika dia kerja di situ dulu. Dia kerja di perusahaan tambang. Terakhir posisinya di perusahaan tambang itu dia sebagai manajer. Gajinya 3 digit Pak Taufik. Bukan 2 digit lagi, 3 digit. 3 digit. Kalau 2 di depan, 3 digit. Artinya apa? Artinya
untuk di dunia industri, ketika mahasiswa dengan bekal yang luar biasa di kampus di Poltera ini, mereka benar-benar mengikuti arahan dari para dosen, maka insya Allah masa depan mereka itu probabilitasnya, kita nggak bisa menjamin seseorang sukses, tapi probabilitas mereka sukses sangat tinggi. Contoh apa? Contoh kemarin lagi, ketika saya habis dari Jakarta, turun dari pesawat, ketemu alumni Poltera, dia juga dari pesawat, anak Pamekasan, kerja di Kalimantan, di perusahaan alat berat yang sangat besar, Trakindo. Gajinya hampir sudah 3 digit. Alumni Poltera ini, alumni Poltera. Kerja di industri, gajinya sudah 3 digit. Sudah hampir 3 digit. Artinya apa? Itu potensi. Ketika kita bicara salary, itu ya sebenarnya pekerjaan itu dia akan linear dengan resiko. Tapi sekali lagi Mas Taufik, resiko itu akan bisa dikelola dengan baik dengan kompetensi. Nah, di sini kompetensi itu sangat-sangat dikelola dengan baik. Bahkan tahun ini, Mas Taufik, tahun ini Poltera sudah insya Allah sudah 99% akan terlisensi LSP Poltera. Oke, sebelum masuk ke LSP ini, Pak. Sebelum masuk ke LSP, kita sudah bicara universitas, kemudian politeknik dan teknik ini. Nah, kita coba untuk kemudian masuk ke Poltera secara khusus gitu loh, Pak. Kita tahulah siswa itu ketika kemudian ingin melanjutkan kuliah, termasuk juga orang tua, kan pengennya kemudian anaknya atau yang bersangkutan tuh masuk ke kampus-kampus dengan nama besar alma maternya gitu. Nah, bagaimana kemudian bisa meyakinkan, ini Poltera kan kita tahu bahwa usianya baru sekitar 11 tahun, Pak. Jadi bagaimana kemudian bisa meyakinkan orang tua bahwa Poltera ini ya pilihan yang tepat dengan segala fasilitas yang dimiliki oleh Poltera luar biasa, apalagi tadi Pak Wadir sudah membuka akan ada LSP dan segala macamnya. Apa yang bisa meyakinkan orang tua, Pak, bahwa Poltera ini pilihan itu pilihan yang tepat untuk kemudian anaknya bisa dididik di sini, Pak. Jadi sebenarnya kenapa Poltera jadi pilihan? Satu, Poltera itu adalah perguruan tinggi negeri. Tadi saya sampaikan perguruan tinggi biarpun ini politeknik, kesetaraan dengan universitas sudah sama. Jadi nggak perlu khawatir. Perguruan tinggi negeri. Tidak hanya negeri, dia perguruan tinggi vokasi. Vokasi itu apa? Dia tadi ketika lulus dari sini sudah siap kerja. Sudah siap kerja. Terkait nama besar Poltera, Mas Taufik, kita tahu semua dosen-dosen di Poltera itu lulusan perguruan tinggi ternama di Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri, ada yang dari Amerika, bahkan ada yang South Coast di Korea, di Australia. Rata-rata perguruan tinggi alumni dosen di sini kalau tidak ITS, UNER, ITB, UB. Artinya berasal dari kampus-kampus ternama. Standar yang dipakai oleh dosen-dosen itu ada standar dari kampus-kampus mereka masing-masing. Termasuk saya di bidang akademik, standar yang kita gunakan standar tinggi. Artinya apa? Di sini mahasiswa benar-benar dididik, tidak hanya sekedar mereka duduk kuliah, bayar UKT, lulus mendapatkan sertifikat, bukan. Tanggung jawab kami bagaimana mahasiswa, anak-anak Bapak Ibu semua nanti ketika di sini itu benar-benar memiliki bekal. Tantangannya Mas Taufik di Gen Z sekarang ini, tantangan yang luar biasa. Anak itu kan dengan kesibukan gadget dan sebagainya. Itu yang kita kolaborasikan. Kurikulum sekarang arahnya adalah bagaimana mahasiswa aktif. Sekarang kita tidak bisa menghindari yang namanya ChatGPT. Betul. Tidak bisa menghindari yang namanya AI. Itu kita kolaborasikan dalam pembelajaran. Bagaimana menggunakan ChatGPT, AI secara bertanggung jawab, diarahkan ke lebih baik lagi. Sehingga apa? Mahasiswa, orang tua aman dan nyaman ketika menyekolahkan anaknya di Poltera. Yang terakhir Mas Taufik, di Poltera ini, biarpun umurnya dikoreksi bukan 11 tapi sudah 12 tahun. 12. Sudah 12 tahun, kita baru 12 tahun ya, baru 12 tahun. Tapi dengan capaian yang 12 tahun ini sudah luar biasa. Sangat luar biasa. Contoh apa? Poltera
dengan 12 tahun ini sudah akreditasinya sudah sangat baik sekali. Sudah beberapa prodi sudah unggul. Ini insya Allah tahun depan ada prodi yang sudah siap untuk unggul lagi. Artinya Poltera dikelola dengan sangat luar biasa. Atas kolaborasi dengan semua direksi, kolaborasi semua tim, dosen, tendik, dan sebagainya. Standar yang kami gunakan, standarnya adalah standar yang tinggi. Ya. Terutama pasti SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kita punya audit internal, PPMTP. Kita punya audit eksternal. Ya. Insya Allah, Mas Taufik, tahun depan, yang kemarin kami semua tim direksi bersama para kadjur sudah audiensi dengan lembaga untuk mensertifikasi ISO Poltera. Jadi artinya secara manajemen quality Poltera nanti sudah akan diakui oleh ISO, International Standard Organization, yang itu sebagai standar kualitas mutu di dunia. Artinya jangan khawatir. Siap. Ya. Kalau dari sisi fasilitas perlengkapan, dari sisi fasilitas awal Poltera berdiri, Mas Taufik, yang pertama dibeli itu adalah alat-alat. Kita belum punya gedung, yang punya alat dulu. Ya. Bahkan saya pernah baca di berita itu, Dirjen Vokasi sebelumnya, Pak Wika itu pernah menyampaikan bahwa bengkel Poltera ini adalah bengkel terbaik di Indonesia. Betul. Jadi di bengkel ini juga di lantai 1 ini bengkel untuk konstruksi. Di atas ada bengkel yang namanya Lab Augmented Welding Reality. Itu adalah salah satu lab terbaik di Indonesia. Kenapa? Satu, augmented reality itu menggabungkan antara pekerjaan yang real dengan AI, dengan teknologi augmented. Jadi mahasiswa tidak perlu panas-panasan ngelas, tapi mereka bisa kompetensinya bisa langsung memiliki kompetensi sama ketika dia ngelas. Oke, keren. Jadi keren lah, artinya dari fasilitas sudah nggak dibutuhkan lagi. Termasuk di 3 tahun terakhir ini di beberapa jurusan itu mendapatkan hibah dari kementerian untuk merancang yang namanya teaching factory. Teaching factory. Tahun 2024 kemarin teaching factory untuk kendaraan listrik di jurusan listrik industri. Di tahun 2023 ada teaching factory untuk inisiasi mini hospital, jadi teaching factory gawat darurat. Itu satu-satunya di Indonesia. Terus tahun 2022 teaching factory di teknik bangunan kapal. Jadi artinya apa? Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri yang difasilitasi oleh Dirjen Pendidikan Vokasi waktu itu, yang sekarang Dirjen Pendidikan Tinggi, itu benar-benar sangat-sangat berjalan dengan baik. Dan itu mutu itu yang kita jaga terus ya Pak Wadhir. Baik Pak Wadhir, mungkin perlu penonton itu tahu tentang program studi yang ada di Poltera. Mungkin bisa di-spill prodinya apa saja Pak Wadhir, dan apa yang dipelajari di prodi itu, dan nanti lulusnya kemana kira-kira gitu. Kita mulai dari yang jurusan pertama dulu Pak Wadhir.